Halo semua, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Maaf ini tayangnya agak terlambat. Ya, memang waktu minggu lalu saya agak-agak flu. Tapi sekarang kita tetap kembali on schedule untuk yang minggu ini hari Selasa. Cuma jamnya yang geser sedikit. Agak banyak ya geser. Tapi oke, tetap semangat. Jadi kita melanjutkan diskusi di video sebelumnya, yaitu paralel dan asinkronus. Ya. Sebetulnya di video hari ini tuh saya mau coba sekalian masukkan yang benchmarknya, tetapi sepertinya waktunya nggak cukup. Hari ini saya coba nggak sampai 1 jam ya, semoga ya. Yang sebelumnya itu sudah 1 jam. 1 jam karena nyobanya juga lumayan agak ribet, karena saya tidak hanya menjelaskan paralel dan asinkronusnya dan intropnya, tetapi juga dari perspektif sejarahnya, ya, perspektif sejarahnya. Karena kita tidak hanya bicara masalah paralel dan asinkronusnya, tapi juga fitur-fiturnya itu ada yang tidak dikenalkan semuanya, termasuk kita sempat bahas ada for async, ada for is async. Jadi tidak dirilis pada saat pertama kali paralel dan asinkronus itu keluar. Oke, sekarang kita mulai seri tutorial belajar.net, mulai di 29, sekarang masuk di episode 29. Lumayan ini. Saya waktu pertama kali memulai tutorial belajar ini, saya nggak menyangka ini bakal lebih dari 25 episode. Ternyata lebih ya. Itu bahas konsep yang cukup aneh, mungkin bagi orang lain kurang menarik, asal pakai aja. Tapi menurut saya ini penting karena kalau asal pakai pasti nanti ada cross thread, malah blocking, atau malah bahkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tetap teman-teman harus hati-hati karena di video sebelumnya kita lihat begitu kita punya parallel for, delegate-nya kita isi dengan async. Jadi delegate-nya si async itu diawali dengan async dan kemudian dia ada await task.run, udah nggak jalan semua, langsung udah keburu stop. Dan nggak error memang. Sebetulnya itu terkait dengan partitioner. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas partitioner dulu. Partitioner itu maksudnya kayak konsep di mana waktu dia paralel, dia mencoba membagi-bagi secara logical ya. Tentunya waktu kita eksekusi si paralel ini nggak terlalu kelihatan, tiba-tiba kita lihat dia terbagi ke dalam beberapa CPU. Makanya CPU-nya itu lumayan jadi sibuk semua kan. Nah, untuk masalah jadi lumayan ada sibuk semua itu pasti ada yang istilahnya itu yang membagi-bagi. Jadi ada koordinator yang membagi-bagi, proses A kamu di core yang itu, proses B kamu di core yang berikutnya. Detail algoritmanya juga tidak akan saya bahas dulu. Teman-teman bisa lihat di source code-nya langsung ya. Mungkin kalau ada yang bilang, wah ini Iriawan ini tidak bertanggung jawab karena tidak memberi tahu detail algoritmanya. Karena saya yakin saya jelaskan pun teman-teman belum tentu nyoba. Kenapa begitu? Karena kalau tinggal pakai biasanya. Dan di dokumentasi tentang paralel dan async ini tidak dijelaskan secara detail algoritma yang dipakai itu apa pada waktu dia membagi partisinya. Dari sisi Microsoft mungkin bisa dibilang, oh itu implementation detail. Maksud saya implementation detail ini berarti pada saat kita katakanlah berhadapan dengan pertama kali itu ada for async dan for is async misalnya di 6.0, dibilang itu adalah implementation detail. Begitu kita tahu itu adalah implementation detail, tentunya yang jadi masalah bukan algoritmanya, tetapi jika perlu algoritmanya sendiri itu akan diganti untuk perbaikan di versi-versi selanjutnya. Nah, baru kita mikir, oh ya, perlu ini ada optimasi lagi dan sebagainya. Yang itu
jelas-jelas akhirnya membenarkan apa yang saya tekankan. Jadi algoritmanya untuk yang masalah ini tidak kita bahas secara detail. Karena memang di versi berikutnya akan berubah. Akan lebih mudah buat saya untuk fokus ke cara pakainya dulu dan konsepnya dulu. Cara pakai dan konsepnya dulu. Bukan konsep algoritma ya, tapi konsep si paralelnya dan asinkronusnya itu sendiri. Jadi untuk menghindari apa istilahnya itu, kan ada itu kalau di computer science yang zaman-zaman dulu itu bahkan ada semacam ungkapan atau proverb ya lebih tepatnya itu yang kurang lebih kata-katanya begini. Early optimization is the root of evil. Gitu. Early performance optimization, early optimization is the root of evil. Jadi kalau kita dari awal sudah terlalu berbicara masalah optimasi, akhirnya beberapa bagian yang penting-penting malah akan ngimbas ke yang lain-lain. Contoh paling gampang, misalnya apa? Akan ngimbas ke yang namanya apa? Mundur rilisnya. Cuma yang disayangkan adalah kalau memang ada optimasi itu perlu, seharusnya di versi berikutnya setelah paralel asing yang ada di Doneverum 45 itu harusnya dioptimasi lebih lanjut. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak ya. Karena apa? Karena Doneverum itu sayangnya itu ada segi positif, ada segi negatifnya. Sayangnya dia menjaga kompatibilitas dengan versi-versi sebelumnya. Jadi sangat tergantung dengan behaviornya harus sama. Nah, itu adalah suatu hal yang memang harus hati-hati. Kalau kita merubah algoritma, apakah hasil akhirnya pasti sama? Memang kalau paralel, ya, by default, dia tidak dijamin akan urut eksekusinya, ya kan? Karena misalnya waktu kita bagi-bagi prosesnya ke banyak core itu, ya, apakah pasti urut? Bisa jadi waktu dia bagi-bagi ke core-core itu, ada yang sudah selesai duluan sehingga dia bisa melayani untuk menjalankan proses berikutnya. Ada core yang belum selesai, ada core yang ketemu exception, akhirnya dia berhenti gitu misalnya. Nah itu yang seringkali orang mikirnya nggak mungkin. Padahal itu sangat-sangat terjadi, sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau kita berurusan dengan yang namanya apa? Contoh paling gampang, yaitu apa? I/O. Atau kita berurusan dengan sesuatu yang by default blocking. Karena semua sinkronus itu secara naluriah dia blocking. Kita bicara dari konsep yang lebih awal lagi. Kalau kita sinkronus itu blocking. Untuk menjalankan proses berikutnya, dia harus nunggu proses yang saat ini selesai. Nanti gitu. Hal yang sama. Proses berikutnya, untuk ke proses yang berikutnya lagi, tunggu dulu sampai proses yang nomor 2 selesai, setelah itu baru proses nomor 3, setelah itu proses nomor 4, 5, 6, dan seterusnya. Berurutan. Sinkronus. Kalaupun itu dijalankan secara paralel, ya kalau paralelnya itu core-nya 1, ya kemungkinan besar akan berurutan lagi. Karena nggak ada core untuk dia bagi-bagi tugas lagi gitu. Yang melayani cuma 1. Jadi analoginya kalau kita ke resto, waiternya cuma 1, ya dia kalau mau melayani yang lain tunggu dulu. Tetapi, maaf, dia tetap bisa asinkronus karena setelah dia mengantarkan pesanannya customer ke chefnya atau ke tukang masaknya, dia bisa melayani orang lain lagi. Jadi permasalahannya bukan di paralelnya sebetulnya. Bagaimana kita memadukan dua dunia itu, hal yang paling bagus kita pakai dan kita kombinasikan mau paralel atau tidak. Kalau misalnya mau cepat pesanannya, ya tentunya yang bagian masaknya juga jangan 1 orang. Bisa chefnya 2 orang misalnya.
bisa ada cuma 2 orang tapi ada prioritas. Misalnya customer 1, 2 mesennya itu makanan yang berat-berat sehingga masaknya butuh waktu. Customer 3 mesennya hal yang ringan-ringan. Tetapi juga orderan kan akan masuk terus tuh. Nah, customer 3 ini bisa dihandle oleh chef yang nomor 2 gitu misalnya. Memang yang customer yang katakanlah dia mesen makan atau minuman itu, terutama minuman ya biasanya kan preparation dan bikinnya relatif biasanya lebih cepat daripada memasak atau menggoreng makanan yang barusan dipesan. Akan seperti itu pada umumnya sehingga si chef yang nomor 2 ini bisa mengerjakan hal yang lain. Bisa jadi sama-sama menggorengnya, tapi ada makanan atau menu 1, menu 2, atau apa istilahnya itu ya, menu item 1, menu item 2 yang ternyata menu item 2 itu lebih cepat daripada menu item 1. Misalnya dari kompleksitasnya atau makanannya itu nggak perlu digoreng lama-lama, udah langsung segera dihidangkan gitu misalnya. Bisa. Itu adalah hal yang sangat-sangat mungkin. Tetapi ya itu tadi, kalau tukang masaknya lebih dari 1, ya pasti akan sangat membantu. Sama kondisinya dengan sehari-hari kita pakai. Dan teman-teman tidak akan bisa menghindar dari hal itu ya. Komputer atau laptop yang generasi sejak tahun 2000, kalau di Indonesia mungkin lebih terasanya tuh sejak tahun 2010, itu tidak ada yang prosesornya 1, setelah itu dalamnya cuma 1 core, enggak. Prosesor 1 bisa ada 2, bahkan 3, bahkan 4 dan seterusnya. Bahkan ada octa-core gitu misalnya. Jadi satu prosesor, core-nya ada 8. Punya saya ini core-nya 8. Tapi setelah itu dalamnya dibagi-bagi lagi kayak semacam hyper-thread ya namanya kalau di Intel itu ya. Jadi seolah-olah ada 16 core atau 16 unit kecil processing-nya. Belum lagi ada motherboard atau ada komputer yang fisik microprosesornya bisa lebih dari 1. Di mana satu microprosesor bisa punya lebih dari 4 core. Nah, itu lebih kompleks lagi itu. Bagaimana mengkoordinasikan pekerjaan dengan 2 physical processor itu. Saya nggak ngomong core lagi, tapi physical processor, physical CPU gitu. Pasti akan lebih ribet, dan kalau kita programnya tidak hati-hati, core yang lain itu bisa jadi cuma nganggur, nggak ngapa-ngapain, alias dia nggak ngerjakan apa-apa, malah cuma 1 atau 2 core maksimal yang kerja. Tentunya itu sangat-sangat tidak efisien. Makanya dalam hal ini saya akan menegaskan, kenapa kok sekarang kita dalam banget ya ngebahas paralel dan asinkronus. Karena kalau asinkronus saja mungkin oke, dia tidak blocking. Tapi kalau bisa dioptimasi lagi misalnya bisa paralel, why not ya? Tentunya dengan kondisi-kondisi yang tetap akan saya jelaskan. Oke, kita mulai. Setelah ini kita langsung masuk ke Visual Studio. Langsung demo dulu ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan dalam bentuk contoh WinForms. Sebetulnya ini sudah saya siapkan juga project yang saya nanti bakal bikin benchmarknya. Sekedar informasi aja, pada saat saya nyiapkan ini ternyata benchmark downloadnya itu sendiri package-nya update, dan saya harus update beberapa referensi juga. Rada menyita waktu ya teman-teman, karena saya harus memastikan supaya waktu kita jalankan ini di .NET 9 tetap kompatibel dengan runtime-nya. Penjelasan detailnya mungkin akan saya sisipkan di video terpisah ya, di luar scope-nya atau di luar topiknya si parallel async ini. Contoh di WinForms ini kita pakai ini. Tapi kalau misalnya saya perlu mengadakan atau pengetesan dari sisi benchmarknya ya, bukan unit test ya teman-teman, pengetesan mana yang lebih cepat ya. Contohnya seperti yang sedang saya siapkan ini, diskusi ini benchmark parallel async. Saya pakai benchmark.NET versi 0.15. Sebelumnya kalau kita lihat di sini, di misalnya yang materi string ini,
Ini juga ada benchmarknya. Sebelumnya dia versi 0.14, ini saya sinkronkan supaya sama dengan project yang lain, pakai 0.15. Sudah bukan 0.14 lagi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi compare-nya ya. Nah, ini saya dulu pakai 0.14, sekarang 0.15. Dan beberapa dependensi saya sinkronkan juga. Ternyata ini si benchmark.net ini ada yang butuh Microsoft Extension Configuration, yang kalau saya biarkan dia larinya ke 211, dan sebaiknya itu jangan. Jadi saya paksa supaya dia juga pakai Microsoft Extension Configuration yang kompatibel dengan .NET 9. Ya, ini kebetulan saya pakai yang paling baru ya, versi 9.05. Begitu juga dengan sistem manajemen yang dipakai benchmark.net. Jadi ini adalah parent dependensinya benchmark.net. Dia versinya pakai yang 6 aslinya ya. Tapi ini sekarang saya paksa ke versi 9. Yang harus diperhatikan di sini, mungkin teman-teman ada yang bilang, saya nggak perlu mikir-mikir kayak gini. Tapi ini mengaruh di waktu kita misalnya mendistribusikan source code-nya terus di-compile di tempat lain. Ya pasti dia butuh .NET 9 sebagai runtime-nya. Ini target framework ini bukan SDK ya teman-teman. Ini adalah butuh runtime-nya. Yang jadi titik masalah di sini adalah waktu compile dia resolve-nya versi yang lama-lama, dia akan keep versi yang lama-lama. Jadi tidak langsung otomatis pakai versi 9. Ya, ini saya pantai versi 9 dan saya tambahkan manual karena saya butuh untuk supaya menjaga kompatibilitas. Sebetulnya ini bisa dibilang ini best practice ya. Teman-teman kalau mau nyoba silahkan. Saya sudah pernah kasih cara untuk ngecek package-nya itu waktu di resolve itu keluarnya versi berapa. Ada di video saya yang di .NET Weekly. Nah, kalau perlu nanti akan saya singgung lagi masalah itu di video yang belajar .NET tapi di topik yang terpisah, tidak di rangkaiannya videonya Parallel Async ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke yang WinForms ya. Dan kita lihat di sini saya punya formnya WinForms ya. Dan di sini saya bikin contoh untuk 3 kasus atau 3 skenario ya, seperti yang di video sebelumnya. Jadi ada parallel for, ada task when all, ada parallel for async. Intinya untuk memudahkan kita untuk melihat mana yang blocking, mana yang tidak. Oke, karena kalau kita lihat dari konsol kita susah melihatnya. Ini blocking atau tidak. Bahkan dari konsol kita tidak bisa lihat ini tidak blocking atau tidak gitu. Jadi sama-sama nggak enaknya. Kalau kita tampilkan sesuatu yang lebih mudah ya kan, tanpa harus setup web server dulu, ya pilih ke desktop gitu, entah itu WPF atau WinForms. Dalam hal ini supaya cepat dan teman-teman masih ingatannya fresh, dan seperti sebelumnya saya demokan di topik-topik yang sebelum-sebelumnya, ya lebih enak pakai WinForms dulu. Karena untuk WPF itu konsepnya agak beda. WPF tidak ada yang namanya kayak cross-thread langsung. Jadi ada synchronization konteks. Synchronization konteksnya itu pakai dispatcher kalau WPF ya. Kalau yang WinForms itu sistemnya itu control invoke. Dan itu sudah sempat kita bahas waktu kita bahas masalah cross-thread. Oke, kita coba lihat source code-nya ya. Ini source code-nya, misalnya apa yang terjadi waktu kita klik tombol ini, call sync method within parallel for ya. Sama seperti di video sebelumnya, intinya dia parallel for, ini cuma yang 1 sampai berapanya ini saya kecilkan ya, supaya saya nunggunya nggak usah lama-lama nanti ya teman-teman. Dan hasil iterationnya kita tampung di suatu variabel, di mana variabel ini akan mengcopy tiap elemennya ke dalam variabel result. Dan result ini adalah kumpulan dari double, listnya double. Tipe data yang hasil ini, hasil perhitungannya si math.pow yang random itu kemarin itu. Masih sama ya kalau misalnya kita lihat di sini. Nah ini algoritmanya saya waktu itu bikin ini itu saya copas saja dari yang video sebelumnya. Dan ini saya tambahkan, ini dia kembalinya list double ya. Dan parameternya ini iteration yang dalam bentuk integer,
randomnya seednya masih sama, saya kasih angka 255. Kita balik lagi, hasilnya nanti kita tampilkan dalam satu text box, tapi stringnya kita kumpulkan dulu pakai string builder. Setelah kita dapat stringnya, baru di assign ke property text-nya si punyanya text box ini. Nah, masing-masing text box saya kasih nama beda-beda untuk menandakan, oh ini punya siapa. Ini kebetulan text box ini untuk menampilkan hasilnya untuk parallel for yang memanggil metode yang sinkronus. Jadi si proses iterator ini karena dia tidak ada task dan sebagainya ya, otomatis dia sinkronus satu. Kedua, dalamnya juga kita lihat tadi itu nggak ada await sama sekali. Dan bahkan ada blocking. Ini ada thread slip. Ya. Sudah ini blocking, dia jalankan ini, si proses atau metode ini juga sinkronus ya, pasti blocking. Dan ini untuk apa istilahnya itu ya, menghindari miskonsepsi. Kalau paralel itu tidak blocking, tetap blocking teman-teman, tetap blocking. Kalau misalnya ada yang bilang, oh paralel kan cepat pak, ya cepat kalau prosesnya kencang. Kalau prosesnya agak lama, ya nunggu, itu sama. Apalagi kalau saya terang-terangan di sini menampilkan thread slip ya. Sebetulnya nggak cuma thread slip, tapi kalau matPOW ini istilahnya itu kalkulasinya itu CPU intensif ya, tetap nunggu ini selesai baru dia jalankan result segala macam ini. Oke, kita jalankan ini diskusi paralel async ya. Oh ya, saya tekankan lagi, ini kita untuk menyingkat waktu kita hanya fokus di 2.9 dan karena ini WinForms, target framework-nya atau TFM-nya jadi net 9.0-Windows. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Saya tampilkan label di sini karena kalau kita lihat di sisi desainernya ini kita ada timer ya. Timer ini setiap kali dia tick dia akan set current time-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di V-code-nya ini ya, nah, dia akan set current time-nya ini. Labelnya ada property text, text-nya diisi ini. Jadi selama kurang lebih 100 ya kalau nggak salah. Kalau kita lihat di sini ada ini designer generated code. Dia default 100 sih. Oke. Kita coba skenario pertama. Kita manggil metode sinkronus, yaitu tadi ya yang namanya mana tadi? Nah ini proses iterate for ini. Di dalamnya ada thread slip dan thread slip dibungkus sama for. Kebetulan for-nya ini dia panggil sebanyak 60 kali. Jadi kalau kita lihat di sini mana tadi? Ya, ini dia. Oh, 50 kali, sorry. 50 kali yang iterate-nya ya benar ini 60. Jadi total kurang lebihnya 50 kali 60, jadi sekitar 3000. Tapi 3000 ini tidak linear ya teman-teman. Karena yang ada di sini, kalau dia sudah selesai juga masih ada proses ini. Oke, kita jalankan ya. Ini di 8.19. Jalankan. Nah, kita lihat ini. Berhenti timernya. Kedua, nggak responsif. Ini yang namanya blocking. Nah, setelah dia tampilannya selesai, baru dia jalan lagi timernya. Oke, kita clear. Dan kita coba lagi. Sekarang 19.34. Menit ke 19, detik ke 34. Dan blocking lagi. Nah, itu jadi tiba-tiba 43 ya tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita kemarin tuh di video sebelumnya sempat coba yang pakai when all. Ya, kita pakai when all. Karena kita kepingin for-nya ini dijalankan semuanya
bisa dibilang ini hampir seolah-olah dia paralel ya. Jadi kita mungkin perlu coba tampilkan task manajernya. Ini kita lihat kita hanya fokus ke CPU-nya aja. Kita tunggu sampai grabnya secara umum sama dan kita klik ini call await task when all ini. Nah, kalau asinkronus itu biasanya CPU-nya belum tentu sinkron. Oh, ini ada exception teman-teman. Oh, source array was not long enough. Okay. Was not long enough. Source array was not long enough. Ini menarik ini teman-teman, karena sebelumnya saya nggak pernah kena error ini dan sekarang kena. Wah, aneh ya. Yang ini nggak apa-apa, yang ini error. Errornya pas waktu kapan dia? Kalau kita lihat, ntar ini saya tutup dulu deh. Kita perlu perbaiki error ini. Jadi ini sepertinya ini agak intermittent ya, alias jarang-jarang ya. Tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada. Ini when all ini klik anonymous method. Anonymous method. Dia di mana ini? Go to source code. Nggak ada. Anonymous method. Oh, ini anonymous method ini ya sih. Iya, iya, iya. Padahal yang namanya sebentar. Ini kayaknya ada sesuatu ini. Source array was not long enough. Oh, dia copy implementation ini. Ini? Kalau ini saya source array was not long enough. Source array-nya dapat dari mana ya? Klik anonymous. Oh. Ada aja ya masalah ya teman-teman. Double result item ini gini. Add with resource. Dia udah grow. Oh, dia pakai array. Array copy. Add with resource. Source array. Kenapa dia bilang source array? Add with resource ini dia panggil grow. Oke, waktu dia panggil grow ini ada nggak itu metode grow? Grow in capacity. Nggak mungkin ini, nggak mungkin dia 0. Ensure capacity. Dia grow. Get new capacity. Dipanggil get new capacity.
Oh, ada new items ya. Pen. Saya cuma tambahkan saja. Tidak ada kayak new item. Oke, ini saya stop dulu. Saya kok jadi penasaran ya. Pada waktu task when all ini. Oke, kita jalankan lagi. Iya. Akhirnya nyampe sini. Iya, ini ada 60. Dimana ini adalah double ya. Ini satu-satu nggak apa-apa. Halo teman-teman. Ya, untuk menyingkat waktu, ya saya stop dan kita coba lagi. Karena ini saya yakin nggak apa-apa itu seharusnya. Kita jalankan lagi ya. Terutama yang di task when all ini. Dan di sini saya ada sedikit perubahan ya untuk memastikan kalau kita itu kalau klik ini ada kayak dia lagi proses atau tidak gitu ya. Dan juga ini sudah saya tambahkan enable disable-nya. Oke, kita dari sini dan masih responsif ya. Timernya jalan. Oke, nah ini kelihatan ini. Terus kita klik lagi. Sebelumnya saya udah coba lebih dari 2 kali dan ini tidak ada error ya. Ini kita coba lebih dari 2 kali juga. Nggak apa-apa. Oke, kita jalankan lagi. Sini. Harusnya ini nggak apa-apa. Dan sekarang coba jalanin lagi yang for async. Saya coba berkali-kali, ini nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Nggak apa-apa, kita ini jalankan dan kita kombinasikan dengan ini jalan. Dua-duanya sama-sama in proses ya. Dan alhamdulillah ini timernya nggak terganggu. Oke. Tapi itu akan menjadi kayak semacam utang buat saya. Tapi terus terang juga butuh waktu untuk benar-benar mengetahui kemungkinan apa sehingga dia bisa exception seperti itu kalau arraynya kapasitasnya array source-nya itu atau arraynya nggak cukup ya. Saya sudah bisa menemukan ke teman-teman ya kalau parallel for ini atau parallel for is juga tentunya itu akan blocking. Kalau prosesnya itu cepat seolah-olah tidak blocking, CPU-nya kenceng. Tetapi kalau di salah satu code yang dijalankan di parallel for-nya itu ada thread sleep atau I/O atau apapun itu yang memang secara alami dia blocking, ya dia akan seolah-olah tidak merespon seperti ini. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kan teman-teman. Digeser aja nggak bisa ini window-nya. Sambil nunggu ini, nah ini baru bisa ini lagi. Jadi kita pakai parallel for tentunya dengan bijak. Dalam arti apa? Ya kalau memang butuh blocking boleh, tapi untuk apa? Kalau ini dijalankan di web server, ya tentunya akan bermasalah karena dia kalau blocking berarti yang lain tidak bisa masuk. Harus nunggu sampai dia benar-benar selesai. Ya, karena web server itu mirip restoran. Kalau di restoran atau depot makan itu, depot makannya itu dia benar-benar nunggu sampai masakannya selesai untuk satu customer, yang lain pasti akan nggak mau gitu. Wah, ini buat apa ini, kelamaan ini dan sebagainya. Makanya itu tidak bisa untuk berbagai macam kasus. Mungkin kalau untuk sesuatu yang murni di belakang, di mana dia kalau proses itu jangan diganggu ya, tunggu sampai benar-benar selesai karena blocking, ya serahkan aja ke proses yang memang dia satu, mungkin lebih tepatnya tuh dia background proses. Kedua, dia sebisa mungkin dia headless alias atau UI-less ya. Jadi nggak ada tampilan grafisnya.
atau nggak ada tampilan webnya tentunya. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, proses itu yang ada di satu mesin atau server yang sebetulnya jangan ditujukan untuk menghandle request banyak dalam satu waktu. Misalnya, teman-teman mau invest atau mengalokasikan server di mana dia secara periodik akan query data atau melakukan sesuatu yang periodik. Tentunya alangkah bagusnya sesuatu yang periodik itu jangan diganggu oleh faktor eksternal. Misalnya secara periodik dia ngitung gaji. Secara katakanlah ada yang mingguan, ada yang bulanan. Secara periodik dia misalnya selain ngitung gaji contohnya apa ya? Closing kayak di bank itu. Yang ngitung rekap transaksi selama 1 bulan gitu misalnya. Dan itu alangkah bagusnya tidak disusul oleh proses-proses lain yang mengganggu integritas keutuhan proses itu sendiri gitu. Jadi komputasi atau kalkulasi itu tuh jangan diganggu, wajar. Apalagi kalau misalnya unit proses itu terpisah di satu bagian aja, misalnya satu kota Jakarta ada 1 hari atau 2 hari untuk memproses semua transaksi yang ada di kota Jakarta setiap akhir bulan. Nah itu bisa. Dan dari sisi customer kan nggak perlu tahu kan. Satu, dia dari sisi customer nggak perlu tahu. Cuma kalau memang volume transaksi hariannya itu besar sekali, alangkah bagusnya prosesnya kalau mau mengkalkulasi itu dilakukan jangan tiap bulan, tapi misalnya tiap minggu. Dengan begitu, pada waktu melakukan proses di akhir bulannya itu, karena data hitungan tiap minggunya sudah ada, akan jadi lebih mudah untuk mengkonsolidasi tiap minggunya. Jadi nggak perlu hitung harian lagi, tapi yang hasil mingguan itu yang kita jadikan data untuk masukkan si server itu atau proses itu. Tentunya menarik kalau kita lihat dari sisi skenario yang tertentu gitu ya. Apakah itu berlaku di cloud? Iya, bisa berlaku. Cuma kalau memang data-data keuangan seperti perbankan ya alangkah baiknya data transaksinya itu jangan ditaruh di cloud. Termasuk data nasabah itu jangan, karena itu apalagi kalau dari sisi apa istilahnya itu compliance ya, banyak negara terutama di Eropa yang mengatakan data-data transaksi industri finansial termasuk bank, termasuk asuransi, termasuk leasing atau pembiayaan yang lain, financing itu tidak boleh ditaruh di cloud. Jadi harus bisa di host di lokal atau data center yang tidak ada hubungannya dengan cloud. Kepemilikan si instansi itu sendiri. Nah, itu contoh. Jadi tetap kita butuh blocking sebetulnya. Tidak ada salah 100% dengan blocking. Asalkan implementasinya dan penerapannya untuk skenario yang benar-benar tepat dan butuh blocking. Blocking itu berarti apa? Tidak ada batasan orang lain harus nunggu. Karena memang itu harus ditunggu sampai selesai. Dan ada hitung-hitungan faktor eksternal yang memang harus ditunggu. Contoh lagi yang tidak kalah penting ya, kalau kita mau I/O, kemungkinan besar dia blocking. Kalau nggak blocking tentunya itu dipaksa supaya asinkronus. Tetapi waktu kita pas asinkronus pun secara fisik I/O itu tidak ada yang namanya dia bisa paralel teman-teman. Karena kalau murni paralel I/O berarti yang namanya storage-nya itu lebih dari 1. Nanti bus untuk atau saluran atau kanal untuk storage-nya juga harus lebih dari 1. Semua lebih dari 1. Bus masternya lebih dari 1. Dan itu investasi yang tidak sedikit. Ada, teman-teman bisa paralel I/O, tetapi tidak semudah itu untuk diterapkan. Belinya aja sudah jelas-jelas makan anggaran yang tidak sedikit. Nah, itu yang harusnya kasus yang mungkin tidak umum, mungkin selain tidak umum apa istilahnya itu, tidak aplikatif untuk semua jenis industri ya. Karena dari awal sudah selain butuh anggaran juga pasti maintenance-nya juga lebih susah, karena untuk memastikan parallel I/O itu bekerja dengan baik dan benar itu ya harus mengerti juga prinsip di balik parallel I/O itu gitu. Kita ngirim data untuk mereka itu cuma 1 atau 2 jalurnya. Mau dibikin banyak, bagaimana caranya untuk mengatur lalu lintas data itu sehingga kita benar-benar bisa merasakan paralel. Jadi waktu bagi-bagi data untuk kita simpan itu bagaimana? Belum lagi nanti ada masalah kalau
waktu zaman paralel itu integritas datanya bagaimana. Bisa jadi di storage yang satu dia cuman katakanlah ada 100 data ya. Storage pertama dia nyimpennya 10 data, kedua 20 data, sebagainya sampai total 100. Nah, untuk mengkonsolidasi semuanya kembali lagi supaya jadi dilihat dari tampilan user itu tetap 100 data. Nah, itu butuh apa istilahnya? Tidak hanya algoritma itu sendiri, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan tertentu yang jangan sampai untuk mengkonsolidasi data yang sudah disebar secara paralel itu malah menjadi masalah di performance waktu kita melihatnya dikonsolidasi sebagai satu data lagi. Kenapa kok saya bisa bercerita ini lumayan lancar ya? Karena pengalaman saya sebelumnya saya lihat sendiri dan memang tidak mudah gitu. Mikir gampangnya adalah supaya responsif ya dijadikan asinkronus. Karena sambil kita nunggu yang namanya operasi novel seperti I/O atau CPU blocking seperti Threadslip itu, ya kita harus lepaskan si konteksnya, jangan menunggu itu terus, kita lepaskan untuk melayani proses yang lain yang menunggu di belakang. Tapi tentunya yang proses yang sebelumnya itu harus ada callback-nya sehingga dia bisa segera notif, ada semacam beritahu atau notifikasi, aku sekarang sudah selesai nih. Dan selanjutnya kita akan bahas benchmarking-nya atau pengetesan dari sisi mana yang lebih optimal, mana yang lebih cepat, dan sebisa mungkin juga akan saya coba bandingkan dari sisi memory consumption, dan tentunya yang tidak kalah menariknya dari sisi garbage collection itu dia sampai ke ke tahapan keberapa atau generation keberapa gitu. Semakin banyak generasinya berarti semakin mahal itu untuk garbage collection-nya gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang akan bahas itu sambil kita siapkan benchmark-nya. Ya, kalau misalnya teman-teman enjoy video ini, jangan lupa untuk like. Kalau belum subscribe, segera subscribe untuk tetap mengikuti perkembangan video-video saya dan materi-materi berikutnya. Selain itu juga ada news update loh. Dan news update untuk minggu ini akan tetap di hari Sabtu ya teman-teman. Setelah videonya, insya Allah kalau ini saya bisa segera kelar ya untuk bahas benchmarknya, di hari Jumat teman-teman bisa melihat hasil benchmarknya. Terus juga akan saya jelaskan juga benchmarknya saya bikinnya bagaimana. Dan selanjutnya seperti biasa, selain like, subscribe, saya juga mengingatkan kalau coding itu bahagia ya teman-teman. Nikmati aktivitas codingnya karena saya percaya itu adalah tidak hanya kegemaran saya tapi juga kegemaran teman-teman, sehingga teman-teman mau nonton video ini. Dan jangan lupa sampai habis ya, nontonnya itu sampai habis. Ini sudah memang ya relatif kurang dari 40 menit, tetapi tetap nonton sampai habis karena tujuan saya tidak hanya share tetapi juga mengedukasi teman-teman dan sekaligus mengedukasi saya sendiri. Kalau saya ada yang kurang di tengah-tengah saya waktu demo, waktu debug ini, kayak tadi ada exception gitu. Dengan demikian juga semua akan mendapat manfaat. Dan satu hal lagi, mumpung saya masih ingat ini, tidak lupa selain coding itu bahagia, juga teman-teman share video saya. Saya akan sangat bersyukur sekali, apalagi kalau misalnya saya bisa segera menuju ke 500 subscriber. Ya mungkin ke 400 dulu. Tapi saya percaya, saya lihat ini perkembangan subscriber saya mulai bagus angkanya. Gak cuma 2 hari satu, tapi ada ya 1, apa ya, 2 hari itu 1,2 sampai 1,4 on average rata-ratanya itu. Jadi lumayan. Jadi ya ekspektasi saya nggak muluk-muluk sih. Kalau bisa sehari itu nambah 2. Jadi untuk menuju ke 500 itu lebih mudah. Tapi saya juga nggak berharap ini viral karena saya tahu sendiri video-video IT ini, terutama edukasi software development yang tidak bombastis, tidak clickbait, itu memang ada tendensi naiknya lama. Dan saya menikmati pertumbuhan itu karena itu menunjukkan kalau pertumbuhan itu organik ya teman-teman. Oke, tanpa terlalu banyak bercita-cita apa-apa lagi ya, ini sudah lumayan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Coding itu bahagia. Dadah.